المشايخ. فلما اشتد به تنقب للخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
majelis khatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada jamaah yang baru hadir. Mohon untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh koordinator Majelis Khatmil Quran Kanzur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa azazullah wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Murabbina guru kita al-mukarram Al-Ustaz Muhammad Fadli Maskur MAG Mata'anallah fituli hayati wa barakati fi ulumi wa barakatihi ala mahdi Kanzur Rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Para asatid, para tokoh masyarakat, alim ulama, para sesepuh, juga para pimpinan ketua majelis taklim di bawah naungan asuhan Al-Ustaz Muhammad Fadli Maskur, di bawah naungan Kanzur Rahmah, juga para jamaah yang pada hari ini mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah senantiasa tetapkan iman Islam, Allah berikan kebaikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hari ini bertepatan pula dengan hari anniversary kalau orang bilang, pernikahannya guru kita dengan istrinya tentunya. Masya Allah, kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu dalam ridha Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pula pada hari ini haul orang tua beliau yang telah meninggal dunia, Al-Ustaz Al-Haj Maskur Anwar, mudah-mudahan beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah yang tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya pernikahan guru kita, dan kedua haul orang tua beliau, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau Pondok Pesantren Kanzur Rahmah ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan pembangunan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya kami sampaikan bahwa tergerak hati kita, tergerak pondok ini, tergerak majlis ini ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina Gaza. Maka hari ini kami menyebarkan informasi bahwa ketika nanti Bapak Ibu berdonasi, Bapak berinfak, maka seluruh infak yang hari ini terkumpul akan disalurkan untuk perjuangan Gaza, Palestina. Makanya yang biasa infak 10.000 ditingkatkan 50.000, yang 50.000 ditingkatkan 100.000. Seluruhnya infak hari ini sekali lagi kami akan berikan donasi atas nama Kanzur Rahmah kepada lembaga yang akan menyalurkan. Berapapun itu mudah-mudahan menjadi kebaikan. Karena kita Pak perang nggak mungkin ke sono. Ayo Kanzur Rahmah kita perang ramai-ramai ke sono juga nggak mungkin. Makanya mungkinan adalah yang pertama kita berdoa,
semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat di Gaza, Palestina. Dan semoga Allah luluhlantahkan penjajah Zionis Yahudi yang selalu memang sudah takdirnya melakukan kezaliman kepada bangsa kaum muslimin dan muslimat. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tolong bangsa dan negara kaum Palestina. Tak lupa pula kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa sendiri, negara sendiri, kaum muslim, muslimat. Semoga seluruhnya dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh urusan negara, urusan bangsa selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita berdoa. Sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat cita-cita kita, yaitu mendoakan bangsa kaum muslimin di Gaza, Palestina, juga bangsa Indonesia selalu dalam negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terwujud dan dalam ridha naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin, banyak ngomong banyak salah. Adanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maqam, amma ba'd. Al-mukarramun, seluruh pengurus Majelis Ta'lim yang telah disebutkan, seluruh panitia Majelis Khatmil Quran Kanzur Rahmah, ketua atau koordinator, Ustadz Ikhwan HM, Al-Asatizah Al-Kiram, para asatid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat Al-Ustadz Al-Hajj Sul Hasan dari Sawangan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Selanjutnya guru kita yang telah hadir dari Jemblungan, Ustadz Yazid beserta rombongannya, dan para asatid lainnya. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah, serta guru kita yang nanti akan memberikan tausiahnya, Kiai Al-Hajj Saifuddin Zuhri. Sampai saat ini belum hadir, semoga tidak ada halangan bisa hadir bersama kita. Seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa terkecuali, dan anak-anakku semua, tim Hadroh Kanzur Rahmah, semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini merupakan pagi yang indah, pagi yang cerah, dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Karena sesungguhnya majlis yang terbaik adalah majlisul Quran. Saat ini kita duduk di majlis Quran, menjadi sahabat Al-Quran, dan saat ini malaikat turun bersama kita, wa haffaz alaihimur rahmah. Malaikat turun mengepung kita dengan rahmatnya yang dibawa dari sisi Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, semoga yang lagi sakit Allah sembuhkan,
Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Dan mohon maaf, ada yang terlupakan, mbah saya jadi Cinere. Ini secara nasab ini mbah dari istri, Mbah Fauzan beserta Mbah Kiptiah. Selamat datang, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan bahwa kita banyak acara di sini, baik dari haul mendoakan orang tua kami. Kebetulan orang tua kami, Abah itu meninggal 29 Syawal. Dan kita saat ini berada di 25 Syawal. Jadi momentum ini ngepas banget dengan orang tua saya. Dan 25 Syawal ini benar yang dikatakan ini ulang tahun pernikahan kami. Saya dengan istri saya. Istri saya itu cuma satu. Dan insya Allah cukup satu. Doain biar sehat lahir batin. Istri saya nggak kecemburuan mulu. Sudah pada istri saya. Jadi kekhawatiran istri saya ketika saya ada pesantren itu, yang tambah khawatir itu cemburunya. Dikit-dikit cemburu. Ibu resiko punya suami radangan dengan begitu. Insya Allah setia sampai maut memisahkan. Insya Allah. Sekarang kita doakan nanti seluruh ahli kubur kita, seluruh para pejuang-pejuang yang di Indonesia, yang di Palestina dan negara-negara muslim, kita doakan semua. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, mengutip satu makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, annal yauma salasatu, sesungguhnya hari itu hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaumun madha bima fihi falaysa bi'aidin. Yang pertama adalah yaumun madha, hari yang sudah berlalu, hari yang sudah terlewatkan, bima fihi, apa saja yang ada di dalamnya sudah berlalu, kemarin, lusa dan seterusnya. Itu adalah hari yang lalu. Dan hari yang lalu falaysa bi'aidin, gak akan bisa kembali. Betul? Kemarin, lusa, seminggu yang lalu dan seterusnya, itu hari yang lalu dan itu tidak akan pernah kembali. Apapun kejadiannya, termasuk saat ini kita kehilangan dua sahabat, dua saudara kita. Pertemuan yang lalu khatmul Quran masih bisa hadir, duduk ngaji bareng, ternyata hari ini tidak bisa hadir. Salah satunya adalah Bapak Otang dan Bapak RT Siddiq rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ampuni, Allah rahmati beliau. Sesuatu yang tidak bisa kembali, itu hari kemarin, hari yang sudah berlalu. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi hari-hari yang sudah berlalu? Yaitu jadikan itu sebagai hakimun mu'addibun, yaitu hakimun, sesuatu yang bisa memberikan hikmah untuk kita semua. Itu yaumun madha, sudah berlalu. Bagaimana cara kita mensikapi hari kejadian yang sudah berlalu? Hakimun mu'addibun, jadikan itu guru hikmah, mu'addibun yang mampu membuat kita semakin beradab dan terdidik. Kita harus bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi dan itu tidak akan bisa kembali. Sehingga bukan penyesalan yang harus kita kedepankan, tetapi pintar-pintar mengambil hikmah dan pelajaran untuk mendidik diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, yaumun hadza a'anta fihi walam tadri, yaitu hari ini di mana kita berada di dalamnya. Walam tadri, tapi kita nggak pernah tahu. A'anta baqiyun aw rahilun, kita nggak pernah tahu. Kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup, tapi nggak pernah tahu apakah kita masih tetap hidup sampai siang, sampai sore. Tidak pernah ada yang tahu, betul?
Bisa jadi amrohilun, kita akan segera berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Bisa jadi. Maka ketika kita pagi ini diberikan kesempatan hidup, bagaimana sikap kita? Alaika ihtimamun, harus punya semangat, harus punya kehati-hatian dan penuh waspada. Ketika kita dikasih kehidupan, harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita akan hidup sampai sore, sampai malam. Tidak ada. Bisa jadi kita akan segera dipanggil Allah, dan itu sebagai rahasia, sehingga kita harus sungguh-sungguh menjalani kehidupan hari ini untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaumul ghad, hari esok. Bapak punya jaminan esok masih hidup? Ibu punya jaminan besok masih hidup? Tapi kita punya harapan. Walaupun gak ada jaminan kita masih hidup esok hari, tapi kita punya harapan. Semoga Allah panjangkan umur kita, dan kita harus punya cita-cita yang luhur, yang lebih baik daripada hari ini, sehingga kehidupan yang Allah tambahkan kepada diri kita bukan menambah kemaksiatan, tapi menambah pahala dan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita khataman bareng, kita ngaji bareng. Semoga nanti di hari-hari berikutnya akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik, yang semakin dekat dengan Al-Quran, dan semoga tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal. Mari kita mulai. Kita mulai khatam Al-Quran dengan terlebih dahulu kita bertawassul. Astaghfirullahaladzim, 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 min jami'il ma'asi wal-dhunub, wa atubu ilaih. Asyhadu an la وأشهد أن محمدا رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الطاهرين الطيبين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها، من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع المجاهدين في إندونيسيا وفلسطين وإخواننا وأخواتنا الذين جاهدوا في بلاد المسلمين عامة وفي إندونيسيا خاصة وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Fatihah berikutnya mohon keikhlasannya. 2 hari yang lalu saudara kami, mbah kami yang di Kudus, Mbah Sulebatul Aslamiyah dan Bude Humaidah
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rasanya Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afiyahuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma lahuma al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir lana umurana wa umur walidayna wa umur dhurriyyatina wa umur asatidatina wa umur man ahsana ilayna wa umur man lahu haqqun alayna wa umur alladhina yatasaddaqu amwalahum fi bina'i hadzal ma'had min umuri ad-din wad-dunya wal-akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasida man jalasa fi hadzal majlis. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hassil ya Allah. 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 Allahumma hassil. Allahumma hassil maqasidana wa hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah bi barakati ayatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika an-nabiyil karim wa bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca tartil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم
السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ila akhir ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Sahibul Majlis Sahibul Bait, guru saya Kiai Haji Muhammad Sufyan Fadli Mashkur. Alhamdulillah beliau sehat walafiat dan mudah-mudahan kita doakan sehat terus. Amin ya rabbal. Begitu juga istri dan keluarga besarnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini insya Allah bertambah berkah, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita diajak untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Insya Allah yang biasanya pagi udah gosip sekarang baca Quran. Alhamdulillah. Ya, ini kalau ibu-ibu udah pagi-pagi udah perang gosip. Ya, tapi alhamdulillah pagi hari ini sebulan sekali kita diajak baca Quran. Mudah-mudahan bisa ala biasa. Karena kita terbiasa membaca Al-Quran, nantinya kita akan biasa juga berkata-kata yang baik dan terus menjadi ucapan-ucapan yang menyenangkan orang lain. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah terbiasa dengan puasanya, dengan tadarus Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, apalagi sodakohnya. Masya Allah, Ramadan kemarin ini Allah ciptakan, Allah jadikan agar supaya kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, supaya menjadi pemenang dalam kompetisi. Makanya dikatakan Bapak dan Ibu yang rahimahumullah, ini adalah bulan latihan. Kalau orang Kulon bilang mode of training, ada latihan. Kalau PSSI ada latihannya, Liga Italia ada latihannya, Spanyol ada latihannya. Itu uang yang digelontorkan gak kecil untuk latihan, bermiliar-miliar untuk latihan. Tujuannya apa? Yang pertama, ketika dia bermain tuh indah ditontonnya, enak kita nontonnya. Dan yang lebih dari itu, ketika main menang. Nah sekarang kalau seandainya latihan mulu latihan,
Terus pas main kalah. Besok latihan lagi, kalah lagi. Besok latihan, kalah lagi. Modalnya udah kena banyak. Ini kalau ukuran ketua PSS-nya dibubarin apa kagak? Rugi Pak, main kalah mulu. Ya, dikeluarkan miliaran dana. Latihan, dipanggil pelatih yang luar biasa dari luar negeri. Kalau seandainya dari Indonesia nggak sanggup melatih, tapi ternyata kalah juga, maka ini bisa jadi dibubarin. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ternyata Ramadan tidak dibubarin. Allah jadikan Ramadan itu sebagai cahaya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, aku turunkan dua cahaya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. Dengan cahaya ini maka insya Allah akan menerangi dua kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan alam barzah dan kegelapan yaumul kiamah. Alhamdulillah. Umur standar kita rata-rata 63 tahun. Di sini ada yang 100 tahun ini? Belum ada ya? Ya, saya aja baru 20 lebih dikit lah. Lebihnya. Ya. Mudah-mudahan sehat. Ya, mudah-mudahan sehat. Kiai kita alhamdulillah udah kurang badannya, berat badannya. Saya mesti nambah terus ya. Mungkin nanti saya minta resep nanti. Biar baik kurang turun badan. Ini berat, bangun aja berat. Ya. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan sekarang doa saya begini loh. Ya. Jadi kalau minum kopi, mudah-mudahan kopi ini sehat buat saya. Al-Fatihah, saya minum. Saya pengen minum es, emang haus banget, minum es kan enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan minum es ini jadi sehat untuk saya. Al-Fatihah. Saya yakin kalau Allah memang gak ada yang gak mungkin. Mungkin baik. Makanya saya gak pantang, minum aja. Ya, emping katanya ntar kalau habis makan geremet tangannya. Ya Allah, emping saya makan ini, mudah-mudahan habis makan emping sehat. Al-Fatihah. Ya, karena bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, masya Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih sehat, mudah-mudahan sehat terus. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena latihan yang kita lakukan kemarin ini, mudah-mudahan ada asar, ada bekas. Alhamdulillah di sini di pulau, ya masya Allah ada seorang hafiz guru kita, istrinya, ada adiknya, masya Allah. Ini emas buat orang pulau ini, ya luar biasa ini. Ini magnetnya kuat banget ini magnetnya. Tarikannya kenceng, bacanya Al-Quran. Tadi kau merembet ke sana tuh, segala tanah. Saya di tanah di rumah itu pernah begini. Nih tanah, terus dia bilang begini lagi, ajak saya bergabung dong gitu Pak. Lama-lama ajak saya bergabung dong. Nanti lama-lama gabung semua tuh tanahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya untuk pondok. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pantas kalau seandainya sekarang ini kita dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala doanya mustajabah. Minta, ud'uni astajib lakum. Minta pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi setiap sebulan sekali baca hataman Quran. Orang yang menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah didoakan 60.000 malaikat. Jamaah rahimahullah. Masya Allah, 60.000 malaikat setiap kali. Berapa orang nih kira-kira? Masya Allah, setiap bulan itu 60.000. Ya, malaikat-malaikat mendoakan kita hajatnya. Ya Allah, kabulkan hajatnya. Saya pengen apalagi ya Allah kabulkan hajatnya. Asal jangan minta bini lagi. Ya. Tapi kalau minta yang bagus, tapi kalau istrinya ngizinin nggak apa-apa juga sih Pak. Kalau istri jangan dulu dah, ribut kageran, ribet. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah
kalau seandainya Allah ampuni dosa kita pada saat sekarang ini kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau seandainya kita ini bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya sebetulnya malu nih bicara di sini. Emang guru kita cerdas banget sih. Saya bilang, Ustaz datang ya? Iya Ustaz. Saya tuh ada acara kalau malam minggu Bu. Itu sampai jam 3 acaranya. Jadi kadang-kadang habis subuh tuh tidur lagi. Penyakit saya masih begitu. Pinter banget nih guru kita. Ya, datang ya. Disuruh ceramah lagi. Mau kagak mau udah datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah bukan hanya ceramahnya, geng. Nanti insya Allah anak hadir. Ya, yang melihat ini Masya Allah. Karena magnet yang akan kita peroleh dengan membaca Al-Quran sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah 20 menit ya. Langsung aja dah ya. Ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Karena sekarang ini kita Pak, banyak orang yang sedekah nanti nggak dapat nilai pahalanya. Mereka sholat nggak akan dapat nilai pahala sholatnya. Mereka saf paling depan nggak akan dapat pahala sholat paling depannya. Kenapa? Karena salah niat. Gara-gara salah niat, termasuk bapak ibu datang kemari jangan salah niat. Ya, emang kayaknya ganteng pengen dilihat sama Kiai Kifadoli, jangan. Udah laku. Ya, salah niatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan sampai salah. Jadi di safina, luruskan niatnya, atau bahasa yang jelasnya, perbaharui kapal kamu yang bocor. Kenapa? Fa'inal bahru amik, karena lautan itu begitu sangat dalam. Artinya apa? Kalau kita mengarungi lautan dengan kapal yang bocor, pasti kita karam. Karena yang namanya lautan itu dalam, belum lagi luasnya, belum lagi ombaknya, tantangannya, anginnya, Masya Allah. Belum lagi kalau seandainya disudul sama ikan yang gede atau ikan yang kecil, ikan teri, tapi ratusan ribu ikan menjadi satu, terbalik Pak kita disenggol. Jadi luruskan niat kita. Kenapa? Kalau nggak lurus niatnya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini nggak akan ada arti-artinya. Saya di zamannya ala umat yusalluna wa la yusallun. Kata Rasulullah, nanti suatu zaman akan datang di mana umatku itu sholat tapi mereka nggak dapat pahala sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak didasarkan dengan ilmunya. Alhamdulillah ya. Pada akhirnya sholatnya banyak salahnya. Belum lagi niatnya juga salah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya luruskan niatnya. Ya. Kemari insya Allah dalam rangka silaturahim dan juga dalam rangka taklim hataman Quran, insya Allah pahala kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Abu Dzar Al-Ghifari. Khuziz zadi kamilan fa inna safaru ba'id. Ambil perbekalan kamu yang cukup. Kalau kita mau ke Bogor, kira-kira perbekalannya apa? 2 liter bensin cukup, iya. Duit kira-kira 200.000 cukup, iya. Kalau seandainya kita berangkat ke Jawa Timur, ongkosnya berapa? Oh, mungkin uangnya paling nggak 5 juta kalau bawa mobil, insya Allah cukup ya. Tapi perjalanan kita ini begitu sangat jauh. Kalau seandainya kita bawa misalnya 1 truk beras, nggak cukup. Jabatan yang begitu hebat nggak akan cukup. Kekayaan yang luar biasa nggak cukup Pak. Ya. Lalu apa perbekalan kita Bapak Ibu rahimakumullah? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini insya Allah di dunia kita selamat. Amin. Dengan ketakwaan ini maka insya Allah di alam barzakh kita akan selamat. Amin. Termasuk bacaan Al-Quran nanti itu akan menyerupai kita. Bacaan menjadi teman-teman kita. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un li ashabi. Nanti akan menjadi penolong dia. Bahkan ketika kita dicabut lagi sakratul maut, dia ada di samping kita. Kata malaikat itu, "Sedikit, ngapain dekat?" Enggak, saya tetap akan mendampingi dia sampai dia betul-betul santarkan
dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, dia di samping kita, minggir kamu, tidak. Saya tetap mendampingi dia sampai dia itu nanti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya bacaan-bacaan kita Masya Allah tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena perjalanan yang begitu jauh, alam barzakh ini kata orang sudah meninggal padahal masih hidup, Pak. Ya, masuk lagi yaumul ba'ats, dibangkitkan kita dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir, dibangkitkan kita. Itu proses bangkit yang luar biasa, lama, luar biasa. Yaumul mahsyar dikumpulkan kita dan mencari bendera-bendera pimpinan masing-masing. Siapa yang umatnya Nabi Adam, siapa yang umatnya Nabi Nuh, dan kita mencari bendera Rasulullah SAW. Itu bertahun-tahun bisa jadi. Tapi kalau pertolongan Allah maka bisa jadi cepat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai yaumul mahsyar, sampai yaumul mizan. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita mau ditimbang nih, orang sedunia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir. Nah, kira kita ngantri, kira-kira panjangnya dari mana ke mana itu? Itu dari zaman Nabi Adam. Sekarang kita nungguin ditimbang amal perbuatan kita satu-satu. Kira-kira makan berapa ribu tahun? Proses itu lama, luar biasa. Tapi insya Allah bisa jadi cepat, luar biasa juga karena pertolongan Allah Subhanahu. Sama juga ketika kita masuk jembatan Shiratal Mustaqim, kalau bakhil lami, bagaikan kilat bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini masalah-masalah pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir nggak perlu ya kita hafalin. Man rabbuka Allahu rabbi, nggak perlu hafalin. Nanti amaliyah kita yang akan menjawabnya, Bapak Ibu rahimahullah. Ya, nanti sampai kita jembatan Shiratal Mustaqim, sampai tidak ada tempat kecil surga atau neraka, itu proses yang sangat panjang. Nah, nggak akan cukup bekal kita kalau seandainya kita tidak dibekali oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketakwaan itu? Maka kita isi diri kita itu dengan mengisi apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Yang ketiga, Pak, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata qa'udun. Kurangi beban. Kenapa? Karena perjalanan yang akan kita tempuh itu nanjak, terjal, licin yang luar biasa. Kalau beban kita banyak, gak akan mampu kita sampai ke atas. Ini speaker ngajakin jadi semangat sih tadi. Jadi semangat saya ceramahnya. Bagus nih. Ya, soalnya soal siapa ini? Kan drama. Subhanallah, kan drama udah banyak khasiatnya nih. Alhamdulillah. Ya. Jamaah rahimahullah, kurangi beban dalam hidup ini. Artinya apa? Sederhana dalam hidup itu. Boleh kaya enggak? Boleh, silakan. Juga jangan mentang-mentang kaya. Ini namanya dari sini sampai kemari. Apalagi ibu-ibu dari jempol sampai terus kaki jalan kincring emas semuanya. Ya, nggak perlu. Sebagaimana Korun, Bu, setiap kali lewat orang semuanya berdecak. Kalau seandainya kayak Korun ya, asik banget kali kita ya. Orang semua pada waktu itu begitu. Lewat dengan dirmannya, lewat dengan dirinya yang sangat luar biasa, dihiasi dengan emas permata, kudanya, dirinya semuanya. Semua orang berdecak, subhanallah. Kalau seandainya saya kayak dia ya, luar biasa ini. Masya Allah. Tapi ternyata ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi, semua orang ngomong apa? Ayo ngomong apa? Untung saya nggak kayak Korun. Coba kalau kita kayak Korun, ditenggelamkan. Boleh kayak Korun? Boleh. Ya, apanya? Hartanya banyakin boleh, tapi amaliyahnya tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dalam kegiatan begini-begini, Ustaz, kira-kira berapa emas yang saya butuhkan yang buat tinggal gitu doang aja. Saya makan apa kira-kira yang saya dibutuhkan tiap-tiap hari Ahad pertama ini? Tinggal begitu.
Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangi beban. Kenapa? Jalan yang kita tempuh itu bukan begitu terjal. Maksudnya apa? Kurangi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Ngomong banyak bohongnya, mata banyak jelalatannya, kuping orang yang ngomong kita mau dempet begini. Pengen ngomongin apa sih dia? Nggak perlu, ya, nggak penting, ya. Langkahnya ya, diatur agar supaya langkah-langkah kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, Pak, Ibu, ucapan ada nggak yang nyenengin orang? Kalau dia ngomong orang seneng gitu, ada nggak? Ada nggak omongannya kira-kira? Kalau dia ngomong gedeg banget rasanya. Masya Allah, itu kalau dia ngomong sakit banget saya. Ada, Pak, ya. Pandangan. Ada yang pandangan kira-kira orang jadi senang. Ada pandangan orang kira-kira kita sakit. Ada. Saya pernah sakit banget dulu waktu muda, Pak. Ada wanita cantik, saya nengok, dia menengok. Ya, saya kesel banget. Ya. Tapi untungnya, ya dia nggak nengok saya. Kalau terus kan jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, yuk kita isi dengan melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya ketika kita di dunianya dalam ampunan Allah, ini bumi juga senang. Tapi ketika kita ini berbuat masalah, banyak dosa, bumi ini ngancam. Kata bumi apa? Ibu sekali-kali lewat ke rumah saya, itu bumi tiap hari ngomong, Ustaz, ana baitul wahdah. Ustaz, saya rumah yang sendiri. Ustaz, ana baitul zulmah. Saya rumah yang gelap. Ustaz, ngomong banyak banget 5 kali setiap hari. Bahkan dia ngancam orang-orang yang berbuat maksiat di atas perutku. Nanti ketika masuk dalam perutku akan gencet dia sehingga jadi rata tubuhnya semuanya. Naudzubillah min. Makanya yuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka wa khaffifil himla fa innal aqabata qa'udun, artinya jamaah hidup sederhana kita, artinya kaya boleh ya, tapi tetap pola sederhana, insyaallah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, wa akhlisil amal fa innan naqida basyir, ya, ikhlaskan dalam segala amal perbuatan, insyaallah Allah tidak buta, Allah Maha melihat. Ini banyak yang berjuang, banyak yang bantu, itu dicatat malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah mencatat terus, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada dia. Kejahatan yang dilakukan balik lagi kepada dia. Kira-kira enakan kebaikan yang datang sama kita apa kejahatan datang sama kita? Kebaikan. Maka karena kebaikan yang sedikit sekecil apapun akan balik lagi kepada kita, maka tanam terus kebaikan-kebaikan sehingga nantinya kita merasakan buah-buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, man amila sholihan fali nafsi wa man asa fa 'alaiha. Insyaallah orang yang beramal soleh untuk dirinya, orang yang berbuat jahat juga untuk dirinya. Oleh karena itu, setelah Syawal ini sekarang, yuk kita isi dengan lembaran yang baru. Ya, insya Allah dengan lembaran yang baru ini kita akan dapat ridhonya Allah, berkahnya Allah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Corona menyingkir, rezeki banyak, maka insya Allah dibuka lagi itu pintu haji yang kayak sekarang ditutup udah 2 tahun. Ini yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata salah kurang pas. Ya, mudah-mudahan yang salah datangnya dari saya, yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ma sawfa ma qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi
سلطانك اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ونصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم اللهم زينا وإياهم بزينة ختم القرآن وأكرمنا وإياهم بكرامة ختم القرآن وادخلنا الجنة وإياهم ببركة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا ولهم في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وإياهم بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الاستقامة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الخير ببركة ختم القرآن العظيم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pagi ini kami bermunajat kepadamu ya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui ayat-ayat agungmu, melalui kalammu ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga yang ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah keluarga kami, anak cucu kami selalu mampu menjalankan perintahmu ya Allah, meninggalkan laranganmu. Jadikan keluarga kami, bangsa kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Syria, dan yang mereka yang berjuang membela agamamu. Tolonglah negara-negara muslim fil buldanil muslimin ammah wa fi Indonesia khassah bi barakati khatmil Qur'anil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika ya Allah bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina wal muslimina karim. Da'wahum
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام. Untuk konsumsi bakso silakan dibagikan dan Alhamdulillah juga